Merti Bumi Tinala itu kan representatif dari kondisi masyarakatnya, bahwa alam ini benar-benar menyediakan kehidupan untuk manusia di sini. Dari Sungai Tinala, dari pertanian, dari perkebunan, dan semua hasil bumi kan digunakan untuk warga masyarakat di sini. Dan representatifnya di Merti Bumi itu mereka bersyukur dan makan bersama, bahwa kondisi alam di tempat kita masih lestari dan terjaga. Nah, dan itu harus terus dirawat. betul, itu yang menjadi salah satu ruangnya ya melalui desa wisata ini. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Saiful Sokorini dalam podcast Desa, sebuah ruang untuk kita belajar bersama bagaimana membangun Indonesia dari desa. Teman-teman, hari ini saya berada di Desa Wisata Tinalah di Desa Purwoharjo, Kulon Progo. Di depan saya ada para pegiatnya yang luar biasa. Ada Pak Angge. Selamat siang. Mas Ada Ipul. Ada Mas Galuh. Halo, selamat datang di Dewi Tinala, Mas. Sehat Ipul. semuanya ya? Alhamdulillah Oke, sehat-sehat. Mas Ipul sehat? Sehat lah. Kalau nggak sehat nggak sampai sini. Oke. Kita mau sebelumnya terima kasih banget sudah menerima kami di sini, sangat luar biasa. Sambutannya luar biasa. Dan kita kesini dalam rangka ingin belajar dari bapak-bapak, mas-mas semuanya. Belajar bersama. Barangkali bisa jadi inspirasi terutama buatku sendiri, biar nanti ada ide buat mengembangin desaku sendiri dan buat teman-teman yang ada di rumah semuanya. Mantap pokoknya. Pokoknya gitu. Mas Galuh atau Pak Angge, ceritain dong apa itu Dewi Tinalah. Kok cantik banget tuh, kembang desa atau apa itu? Namanya asik banget loh, Dewi Tinalah. Jadi ini cerita sejarah ya. Sejarah jadi bukan sejarah. Sejarah kan udah lama sekali. Jadi awalnya ya punya saya dan teman-teman gitu saja punya ide bagaimana teman-teman sini punya kegiatan dan sebagainya. Tidak hanya nongkrong tapi nongkrong ya ono hasilnya lho. Nongkrong saya ono hasilnya dan positif. Ngopi rasa bayar gampangnya kan itu. Betul. Nah, dari situ ada saya punya keinginan dan teman-teman itu dulu awalnya membuat sebuah kampung pendidikan lingkungan sebenarnya. Awalnya itu. Jadi kampung pendidikan lingkungan. Makanya kemudian awalnya dulu kami memberikan nama Kampung Pendingdaya, Kampung Pendidikan Lingkungan dan Budaya. Awalnya itu ide-ide itu seperti itu. Kemudian karena ya ide itu bergulir dan sebagainya. Nah, kemudian kami dan teman-teman mendirikan desa wisata. Jadi ini bentuknya apa, lembaganya awalnya kan gitu. Nah, lembaganya apa? Nah, ya desa wisata saja, desa wisata Purwoharjo namanya awalnya. Desa Wisata Purwoharjo. Nama desa. Okay. Tapi karena kemudian karena kok didol kok angel banget ini. Rebranding. Nah, karena terus kemudian ini kita mau aja lah. Nah, pakai nama yang gampang diucapkan, mudah diingat itu loh. Kalau sesuatu hal produk itu kan harus seperti itu. Nah kemudian muncul
nama desa wisata Tinala. Tinala adalah sungai dari sungai sebelahnya, sungai yang membelah desa Purworejo. Jadi di sebelah utara sungai itu ada 7 dusun, di sebelah selatan sungai ada 7 dusun juga. Jadi pas membelah di tengah-tengah Itulah sungai Tinala. Sungai Tinala. Dan awalnya memang karena kebetulan sungai Tinala ini sudah banyak didengar oleh masyarakat banyak. Iya. Karena awalnya dulu mau dibuat waduk Tinala, sehingga banyak karena ada penolakan dan sering dibuat media, otomatis nama Tinala sudah punya nama. Ya, sudah punya nama. Nah, karena sudah punya nama, udah kita pakai nama Tinala saja. Nah, jadilah itu nama Desa Wisata Tinala, kemudian disingkat Dewi Tinala gitu. Itu awalnya seperti itu, Mas. Terus dalam perkembangannya itu apa aja di sini? Ada apa aja di sini? Ya karena dulu awalnya kita membuat ini, pendidikan lingkungan dan macam-macam ide itu banyak sekali ide itu udah dirumuskan dan dituliskan. Nah karena kami juga harus hidup lembaga ini, mendirikan lembaga kan harus dihidupi juga. Betul. Tanpa menghidupi itu yang susah. Nah akhirnya kita coba buat produk macam-macam lah. Produknya awalnya pendidikan dan sebagainya, outbound dan sebagainya. Nah, yang paling laku keras itu ternyata kemah. Jadi kemah kami tawarkan bumi berkemah. Nah ternyata paling keras dan ya kita tidak bisa munafik. Artinya ya ini yang paling keras kita garapnya di situ itu awalnya itu dulu. Kemah itu dulu. Nah kemudian sekarang bagaimana kalau ya ini ke depan dan sekarang berproses, kemah itu tidak hanya sekedar kemah yang menikmati, bisa kalau kemah itu kalau bisa ya kemah yang berkualitas itu loh. Nanti biar diceritakan Mas Galuh nih kemah berkualitas tuh. Nah isinya apa saja, kemah berkualitas itu seperti apa itu loh. Tapi sebelum itu tadi kayaknya kelewat. Sebenarnya ini mulai tahun berapa dan gitu ya. Merintisnya, perjuangan merintisnya bagaimana dulu? Jadi awalnya ini tahun 2012 tuh ide-ide. 2012. Sebelum Undang-Undang Desa. Iya, Undang-Undang Desa. Kita ide-ide itu dan kemudian ide-ide ya sering ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Nah, 2013 itu kita mendirikan dan mulai ada tamu ya 2013 akhir apa pertengahan itu saya lupa. Mulai ada tamu pertama kali. Dulu tuh bingung, Mas, ini caranya adol kepiye. Tamu di sekolah, Pak? Medsos juga belum menjamur ya, belum mendunia seperti sekarang ya. Tamu pertama kita lah sekolah. Kita tawarkan, awalnya dulu kita juga pernah buat ini kayak proposal penawaran masukkan ke sekolah-sekolah itu. Biar mengenal juga. Iya, betul. Di Desa Wisata Tinala itu menawarkan ini loh, bumi perkemahan dengan fasilitas ini. Nah, kita masukkan ke sana. Jadi kalau sekarang kan nggak ada yang buat proposal penawaran langsung ke sekolah-sekolah atau komunitas. Semua yang lewat medsos kan. Gitu. Tapi mungkin masih efektif. Ya, masih bisa saja. Memungkinkan masih efektif. Itu sejarahnya seperti itu, Mas. Dikelola oleh Pak Darwis ya? Bukan Darwis namanya, tapi ya kita lembaganya desa wisata gitu. Darwis itu yang melingkupi, yang menaungi banyak tempat-tempat wisata yang ada di sini itu yang menaungi Pak Darwis, yang mengkoordinir seperti itu. Sebenarnya mestinya seperti itu. Betul. Terus kalau Mas Galuh selama pengembangannya ini strateginya gimana sih, Mas? Kalau dari awal kita memang membuat tadi proposal itu awal-awalnya. Kemudian awal banget tuh kita pakai media sosial ya hanya Facebook kayak gitu. Kemudian strategi pengembangannya ya kita dari bumi perkemahan. Kemudian ternyata wisatawan tuh ada yang minat untuk outbound dan lain sebagainya. Apa sih aktivitas yang di sini yang ada itu apa? Iya. Nah itu kita buat program-program lanjutan, kayak membuat keripik, kayak membuat geblek. Nah itu ada workshop itu dibikin workshopnya ada. Jadi berarti macam-macam banget ya? Macam-macam, Mas, sebenarnya di sini. Karena memang kita pesona alam dan budaya. Jadi apa yang ada di sini menjadi budaya tradisi masyarakat yang ada ya mereka sudah membuat itu kan, sudah dijual juga. Nah itu kan mereka punya kemampuan untuk memproses itu. Nah itu kan mereka sudah punya pengetahuan tentang itu ya mereka yang mengajarkan, kita memfasilitasi melalui desa wisata. Mereka hadirkan di ruang ini, nanti wisatawan belajar dari proses
istilahnya apa ya? Marut. Marut ya, marut. Nah, kemudian dari nguleni, kemudian Iya. sampai menggoreng, sampai memakannya. Nah, Oh, jadi kadang-kadang apa ya? Ketika kita bikin wisata desa itu kadang-kadang nggak usah mulu-mulu cari yang baru, kadang-kadang yang udah ada pun buat orang luar menarik. sebenarnya desa wisata itu kan lebih ke experience ya. Ah, Nah, experience bukan hanya kita mengunjungi satu objek di desa, satu objek di desa, tetapi konsep desa wisata ya memang adalah experience-nya itu. Jadi awal mulanya ya kita memang harus tahu potensi desa itu apa aja. Yang memang kuat di masyarakat yaitu tradisi, budaya, aktivitas masyarakat yang ada di sini apa itu harus diidentifikasi. Memang dari pengelola ya memang harus sampai sejauh itu sih. Jadi ya saya yakin semua desa punya inilah potensinya masing-masing, tinggal nanti bagaimana memetakan dan kira-kira apa yang bisa diangkat lebih dulu. Ini kan tidak semuanya bisa barengan gitu kan, tetapi ya ada strateginya, mana dulu nih, prioritasnya iya. mana dulu ya. Nah, itu awal-awalnya seperti itu. Dan Kemudian di Desa Purwoharjo ini potensinya alam dan budaya. alam dan budaya. yang Makanya melekat tagline-nya erat. itu ya? Iya, tagline-nya alam dan budaya. Pesona alam dan budaya Dan itu ikonnya baru itu kan ada Mbak Dewi kan pakai capil. iya. Oh, Dewi Tinalah. Oh, desa wisata. Oke. Tapi keren sih. Terus. Nah, itu. Kemudian lambat laun strategi kita ya memang era TIK itu mempengaruhi ya dari proses pengembangan desa wisata itu. Jadi keberadaan desa wisata ya tidak terlepas dari teknologi yang saat ini berkembang. Jadi kita berusaha untuk mengadopsi fungsi-fungsi yang di teknologi untuk membuat konten-konten untuk mempromosikan apa yang ada di desa ini, di Desa Purwoharjo, di Dewi Tinalah ini. Jadi lewat situ target naik untuk kunjungan. Jadi kalau dulu awal-awal 1 bulan itu 1 ya Mas ya, 1. Kemudian naik. Udah lumayan dulu ya. Wah, itu udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Kemudian dari pergerakan media online ini memang signifikan. Jadi 1 bulan itu bisa full. Nah, itu sampai sebelum pandemi itu kita sudah ngantri, jangan-jangan. malah ngantri. Ada yang istilahnya tidak dapat jatah tanggal gitu. Luar biasa. Nah, itu yang perkembangannya sampai sejauh itu. Jadi orang wisatawan komunitas itu berminat dari apa yang ada di Dewi Tinalah ini ya. Mereka yang disampaikan adalah alamnya ini memang tiada duanya gitu kan. Menora ada kalinya. Ini yang mereka mereka rasakan ketika tinggal bermalam. Istilahnya Iya. camp di sini kan. Kapan-kapan kayaknya perlu ngerasain. Boleh. Bakar jagung. Oh, siap. Barbecue gitu ya. Siap. Nanti anterin muter-muter kali dong. Nanti Kayaknya ke Sungai Tinalah. suaranya asik. Ini kalau malam lebih asik lagi ini. Air sungainya lebih Gemericik air. gemericik. Iya. Terapi, gue terapi. Jangkrik. Jangkriknya, Kunang-kunang kata, masih ada. kunang-kunang tidak Tidak sebanyak dulu. sebanyak dulu. Tapi capung masih banyak. Capung masih banyak Capung masih dan capung. capung Capung menjadi kupu-kupu. bagian kajian kita di Dewi Tinalah ini. Capung Capung. dikaji. Iya. Gimana ceritanya capung dikaji? Jadi kita mengajak teman-teman, kebetulan ada komunitas mahasiswa yang dari Jogja, ada biologi, pendidikan biologi itu. Kemudian kita sering ngobrol-ngobrol. Mereka juga pernah camp juga di sini. Terus kemarin kita sudah berhasil memetakan beberapa capung di kawasan desa wisata ini. Oh, serius tenan. Betul. Iya. Oke. Ya, makanya tadi berawal dari pendidikan lingkungan dan budaya. Oh, backgroundnya biologi. Tuh, sampai capung aja datang nih. Nah, kemudian kita melakukan pendataan 3 hari awalnya di sungai, kemudian di kawasan lapangan dan area bumi perkemahan ini memang sebagai capung sebagai bioindikator lingkungan. Dan ternyata keragaman di sini masih cukup banyak dan kepadatannya juga masih dikatakan indikator kita masih bagus untuk lingkungan karena adanya capung-capung ini. Nah, itu
nantinya bisa dikembangkan menjadi awal dulu cita-citanya adalah pendidikan lingkungan kan, maka kita perlu mendata apa aja yang di sini potensinya dari situ. Mulai dari capung. Dari capung. Tidak hanya capung ya, banyak. Kemudian ada tumbuhan paku kayak gitu, ada tegakan-tegakan dan ada beberapa burung yang sempat dipotret gitu kan. Tapi itu masih jadi data awal. Nah, nanti bagaimana nanti bisa mensupport untuk konsep awal desa wisata yang ingin dicita-citakan bersama pendidikan lingkungan yang ada di sini. Nah itu ya memang butuh proses gitu kan, butuh proses dan harapannya nanti banyak kolaborasi lah. Kita memang tidak bisa jalan sendiri, kita butuh kolaborasi dari semua pihak lah untuk mengembangkan desa wisata. Nah ini itu penting loh, pengetahuan lingkungan sekitar itu loh penting banget. Banyak loh anak-anak yang nggak tahu kalau capung itu dulu hidupnya di air gitu. Itu kan taunya udah terbang aja gitu ya. Jadi kan capung ini kan larvanya kan di air. Ada yang di sawah, ada yang di sungai. Nah kalau airnya tercemar kan nggak ada larva yang tumbuh gitu kan. Metamorfosisnya kan gagal di situ. Kalau air sungai ini tercemar ya nanti semuanya tercemar. Jadi kalau ada capung itu menandakan bahwa lingkungan ini masih lestari. Karena kan larva capung itu di air memang makan ikan atau makan apa sih di air itu? Ya makan jentik-jentik. Jadi kalau banyak anak yang nggak tahu loh. Nah ini. Padahal itu kan kalau jentik-jentiknya hilang kan berarti sudah. Lingkungannya kan sudah ada yang tidak sudah tidak stabil. Ekosistem terganggu. Ekosistemnya kan terganggu. Dan paku kan salah satu tanaman yang banyak menghasilkan oksigen kan dibanding tanaman lain, paku itu. Dan di sini masih banyak paku itu. Masih banyak di kawasan sungai, di kawasan perbukitan itu masih banyak tumbuhan paku. Seger. Alhamdulillah. Ya, kita berusaha lah untuk menyatu dengan alam. Merawat. Ya. Karena isu lingkungan kan sekarang sedang marak, bagaimana bumi ini kan sudah tidak nyaman ditinggali. Kemudian kalau orang tua dulu kan tandur itu pakai mongso ya. Iya. Jadi kalau orang tua dulu kan ada mongso 1, 2, 3, mereka kan titenya pakai itu. Karena kalau sekarang kan sudah alamnya berbeda, jadi kadang hujan ini kan bisa sewaktu-waktu. Iya benar-benar. Ya, ada perubahan, pergeseran ini. Iya, pergeseran iklim. Bahkan sekarang ada pergeseran juga kan, tata waktu kan bergeser juga. Tata ada pergeseran sedikit toh. Kita lihat kemarin waktu bulan Ramadan ada pergeseran waktu subuh misalnya seperti itu kan ya. Ada pergeseran kan. Bahkan sekarang inti bumi kan juga miring itu. Itu mempengaruhi rotasi dan lain-lain mungkin ya. Kembali kalau ke desa wisata ya, sebenarnya semua desa itu bisa mengembangkan. Cuma pertama bagaimana masyarakat itu sadar terkait dengan akan potensi dan kebutuhan dirinya. Banyak masyarakat yang tidak sadar, aku ini potensi apa toh? Kalau ditanya person misalnya, kamu punya kelebihan apa dan kekurangan apa, mereka tidak tahu. Kamu punya kelebihanmu apa? Suruh ceritakan kelebihan kekurangannya. Nah, mestinya kekurangannya banyak yang tahu, tapi kelebihannya lo bingung. Nah, harusnya memang kalau mau membuat desa wisata misalnya atau wisata apapun ya itu ya di tingkat desa ya harus mengetahui potensinya apa dan kemudian kebutuhannya itu sebenarnya apa. Kebutuhan itu jadi nggak cuma ngikut-ngikut doang. Harus tahu mengidentifikasi tadi. Jadi harus diidentifikasi kebutuhannya apa. Dari potensi dulu. Nah, kebutuhannya apa ini? Nah, ini yang orang banyak tidak sadar. Harus sadar, oh ternyata saya tuh punya potensi ini. Nah, untuk ini kebutuhan saya sebenarnya apa? Untuk misalnya membuat sebuah support system produk itu apa? Sadar diri. Ya, ini yang perlu perlu dikembangkan juga sih sebenarnya. Tidak tahu tentang potensi itu ya nggak akan berkembang. Iya, jadi penting untuk bisa
Pemetaan potensi dulu lah Nah, ya. makanya kemudian desa wisata sebenarnya kan kalau dibandingkan sini dengan objek wisata di tempat lain yang mereka juga menamakan desa wisata atau wisata desa dan kekayaan potensi alam yang saya bandingkan di tempat-tempat lain lah gitu aja, saya nggak usah sebut nama. Itu potensinya kan luar biasa. Orang pada pada datang, view, foto-foto, selfie dan sebagainya. Nah, desa wisata sih sebenarnya lebih pada atraksi masyarakat kalau bisa seperti itu. Jadi kita punya potensi apa? Potensinya budaya itu kan tidak hanya kesenian. Bercocok tanam di sawah seperti di situ kan juga bagian dari budaya. Ya. Yes. Nah, itu yang bisa diangkat sebenarnya, atraksi masyarakat yang ada di desa itu apa? Itu bisa dikemas sedikit, bisa dijual. Hal-hal kayak gitu kayaknya yang oleh masyarakat desa sendiri masih dianggap biasa aja lah. Iya, betul. Masyarakat desa biasa. Saya lahir di sini sampai tua di sini, lihat pemandangan seperti ini ya biasa. Tapi orang lain mungkin, pemandangannya bagus. Tapi kalau yang Tandur, apalagi masih pakai kerbau, misal masih ada ya. biasa kalau saya, karena saya lahir di sini. Tapi orang lain mungkin nggak biasa. Nah, itu itu biasa dijual kepada orang yang tidak biasa. Kayaknya memang perlu orang desa perlu jalan-jalan biar tahu perspektif orang luar. Banyakin jalan-jalannya gitu loh. Jadi iya betul. Kalau kita itu kalau hanya membaca itu penangkapannya berbeda dengan kalau kita melihat langsung. Jadi saya baca apa? Saya baca, saya lupa. Saya dengar, saya ingat, saya terlibat, saya bisa. Itu kan ada seperti itu kan? Betul. Saya dengar, saya lupa, saya baca, saya dengar, saya lupa, saya baca, saya ingat, saya terlibat, saya bisa. Nah, itu yang perlu diterapkan kan itu. Experience itu. Experience tadi. Mungkin istilahnya saya baca, saya mengerti. Nah, mengerti. Dan sebenarnya keberadaan desa wisata tidak terlepas dari masyarakatnya sendiri sih. Karena saya yakin bahwa semua desa khususnya mempunyai alam, mempunyai kehidupan yang itu sudah menjadi budaya mereka, tradisi mereka, dan itu sebenarnya keunikannya. Nah, keunikan di masing-masing desa itu bisa menjadi pengalaman, experience yang nanti bisa menjadi paket. Kalau kita di desa wisata ya namanya paket. Namanya paket. Desa wisata. Paket wisata apa gitu. Jadi ada paket apa aja? Kalau di sini kita ada live in. Live in itu tinggal di sini. Tinggal di desa. Sini, Jadi bersama warga bisa atau bersama camping. warga, bisa camp, tetapi konsep live in memang lebih tinggal ke warga. Berbaur ya. Jadi Berbaur. Hidup bareng warga. tinggal di rumah warga, aktivitas warga kayak gitu. Jadi nanti akan berbeda pengalamannya tiap wisatawan ke warga-warga karena kan mereka punya aktivitas masing-masing kan. Ada yang berkebun, ada yang bertani, Merumput. ada merumput. Masakannya beda. Masakannya beda gitu kan. Itu menjadi pengalaman tersendiri untuk orang-orang yang tinggal. Jadi misalkan wisatawan tinggal di Mas Panggih akan berbeda ketika wisatawan tinggal di tempat saya karena kita kan aktivitasnya beda juga gitu kan. Nah, itu yang Paket menjadi live-in itu ya? paket livingnya akan berbeda juga. Nah, nanti itu tinggal mengemasnya seperti apa. Sebenarnya di sini di Tinala ini kan ada kuat tradisi budayanya. Jadi masih ada saparan, ada wiwitan, wiwit tandur kayak gitu, ada baritan, ada merti bumi. Nah, biasanya kita dalam event tahunan ada merti bumi Tinala itu di bulan Agustus. Itu jadi event-event tertentu itu Bulan depan dong. Iya, Ya, harusnya 2 bulan lagi. yang secara normal Karena COVID karena kemarin COVID kita memang hanya sederhana sekali. upacara simbolis gitu saja. Nah, itu bisa menjadi daya tarik sendiri nanti untuk desa wisata ini dan tentu semua bisa dikemas lah. Tinggal bagaimana kita bisa membuat konsep tentang desa wisata, membuat cerita storytellingnya untuk para wisatawan. Nah, itu yang pentingnya adalah di situ bagaimana nanti wisatawan itu dapat pengalaman, dapat wawasan baru di desa yang sebenarnya mereka kan yang perlu diperhatikan kan itu tidak hanya tinggal di desa udah gitu kan enggak, mereka kan sebenarnya butuh pengalaman apa sih yang ada di masyarakat, ada yang di alam gitu. Dan ada pembelajaran hidup Iya. ya. Iya, Ada value karena value-nya di Iya, situ. ada karena value tadi sebenarnya.
kayak tadi ada apa tadi event-event itu Betul. kan pasti ada nilai-nilai yang sebenarnya Merti Bumi Tinala itu kan representatif dari kondisi masyarakatnya, bahwa alam ini benar-benar menyediakan kehidupan untuk manusia di sini, dari Sungai Tinala, dari pertanian, dari perkebunan, dan semua hasil bumi kan digunakan untuk warga masyarakat di sini. Dan representatifnya di Merti Bumi itu mereka bersyukur dan makan bersama, bahwa kondisi alam di tempat kita masih lestari dan terjaga. Nah, dan itu harus terus dirawat. betul, itu yang menjadi salah satu ruangnya ya melalui desa wisata ini. Jadi soalnya banyak dari kita, mungkin termasuk aku ya, memandang kebudayaan itu kan hanya semacam ritus atau ekspresi seni, padahal kan di situ Bukan itu aja, ada nilai-nilai luhur yang diturunin dari leluhur kita dulu ya. Ya kayak gotong royong itu kan budaya juga, gotong royong itu. Jadi budaya itu kan ya dilakukan terus menerus, kemudian kebiasaan di situ ini menjadi sebuah budaya kan. Jadi Betul. budaya itu bukan hanya dulu awalnya saya budaya itu ya seni, Iya. hanya seni toprak, seni Jatilan. wayang, jatilan. Ternyata bukan budaya itu. Jadi budaya itu ya Dari- sesuatu hal yang ada sudah nilai. dilakukan di situ. Secara Dari terus-menerus gerakannya, gerak. dari Iya. pakaiannya itu Iya, kan menyimpan nilai-nilai ya. Ya betul. Nah, seperti jadi itu. Nah kalau kemudian sebenarnya semua desa itu bisa mendirikan desa wisata itu bisa. Tinggal menggali apa yang spesifik di desa tersebut yang bisa ditawarkan ke orang lain. Betul. Bisa ada yang potensi yang spesifik yang tidak ada di desa lain. Saya yakin tetap ada. Nah itu bisa sebenarnya dibuat. Jadi ya, gampang tuh Betul. yang ada sesuatu yang di situ yang unik, yang tidak ada di desa lain. Ya awalnya mungkin ya samalah di desa lain nggak apa-apa, tapi kemudian yang tidak ada di desa lain justru itu yang kemudian dicari oleh wisatawan. Betul. Ya, yang unik-unik itu yang tidak ada di desa lain itu yang wah itu laku keras nanti itu. Betul itu. Di sini kan apa? Kegiatannya kan camping, outbound dan lain-lain. Ini kan terdampak banget di pandemi ini. Betul. Pasti sangat terdampak banget lah. Itu bagaimana sih menyiasati itu? Untuk kegiatan pandemi memang banyak aktivitas ya yang menurun lah istilahnya. Kalau dulu kita setiap minggu, setiap bulannya itu kan full kegiatan. Jadi awal pandemi kita menurun drastis gitu kan. Off Tapi- dulu. Abis itu off tutup ya. Tutup lagi. Tutup timnya meliti capung dulu. Dan itu menjadi tantangan kita sebenarnya Iya, di betul. masa pandemi. Ya memang kita menyesuaikan kondisi dan memang secara aktif nyata kan kegiatan berkurang banyak, tetapi kita berkurang jauh. kita bagaimana menyampaikan informasi, kita masih bisa menjangkau teman-teman wisata melalui online kegiatan-kegiatan gitu. Kemudian kita ada webinar untuk menjangkau para sekolah-sekolah guru ya. Iya. Kebetulan saya ada background di pendidikan, saya terlibat dalam pengembangan bahan ajar untuk sekolah-sekolah. Jadi saya melakukan kolaborasi desa wisata itu membuat webinar untuk bagaimana membuat sumber belajar berbasis lingkungan. Nah itu targetnya guru-guru. Jadi nanti dari data itu kan kita kalau pandemi sudah selesai kan mereka tahu tentang Tinala gitu kan. Iya betul. Jadi kesempatan pandemi ini memang kita mencari dan berkomunikasi dengan istilahnya orang-orang yang tertarik dengan desa wisata Tinala. Itu salah satunya. Kemudian kita tetap secara aktif di media itu hadir untuk menyapa teman-teman semuanya. Iya aktif media sosialnya. Saya kesini karena Instagramnya loh. Jadi bahasa lainnya kita selama pandemi kita membangun jejaring. Iya, membangun jejaring. Karena jejaring itu penting sekali. Tanpa ada jaringan berjejaring ya nggak bisa apa-apa. Betul. Dan Jadi- di masa pandemi kita kemarin melakukan membuat logo dan ikonik baru gitu kan. Oh, mengolah lagi Mengolah brandingnya lagi. ya. Kita juga kolaborasi juga itu Jadi di masa pandemi itu ya blended kegiatan hibrid ya Mas ya. Jadi kegiatannya kita komunikasi secara online kemudian datang ke sini
Kemudian project selesai, kita ya syukuran di sini. Soal hybrid tadi loh Mas. Camping hybrid itu gimana ceritanya? Ya, tadi yang anak-anak SMA 3 tadi kan. Itu gimana itu? Sama ini, jadi ya kita memang membangun jejaring itu penting sekali. Jadi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan para pihak. Jadi kalau mengembangkan desa wisata kita tidak bisa lepas dari pemerintah, nggak bisa. Iya. Jadi dalam pemerintah nggak bisa. Kemudian sektor pendidikan, artinya pendidikan itu baik itu konsumen maupun pendidikan tinggi, Akademisi. untuk akademisi ya, akademisi, Media, untuk media, apa, untuk komunitas, untuk Betul, nganulah betul. menambah ini. Karena akademisi itu kan mesti karena dia akademisi, dia akan memberikan masukan-masukan yang penting. Tidak hanya masukan, dia akan memberikan support banyak hal, baik itu ide maupun ini apa ya, project paket-paketnya. Jadi seperti itu. Jadi kita membangun jejaring Mas itu. Kemudian sektor swasta itu juga penting. Jadi membangun jejaring itu ya kita harus memetakan ke pemerintah apa yang urusan kita apa, ke sekolah yang syariat agama apa, ke perguruan tinggi apa yang mau kita capai kita apa, harus dipetakan memang. Jadi kalau di istilah orang NGO ada PRA, Participation Rural Appraisal. Nah di situ ada diagram Venn. Jadi kita memetakan jejaringan kita itu apa saja, hubungannya dekat atau jauh. Nah apa yang bisa diiriskan, diagram apa yang bisa diiriskan antar, kalau dibilang apa di gambar bulat-bulat ya apa ada irisan apa, Betul. atau terputus nggak ada irisannya sama sekali. Jadi harus dipetakan betul seperti itu. Jadi membangun desa itu selain banyak inovasi, kolaborasi juga menjadi Wah hal sangat yang penting Mas, tanpa ada kolaborasi nggak bisa. Kami juga sekarang lagi kolaborasi ya. Iya, saat ini sedang kolaborasi. Ada dari UAJY, dari UKRIM. Nah, itu kita kemarin membuat ikonik logo dengan teman-teman di sama merek, kita mengajukan merek Haki. Kemudian kita sudah dapat Haki Dewi Tinalah bersama logo ikoniknya. Kemudian pengembangan edukasi, kita sedang pemetaan ini tentang apa, edukasi berbasis alam dan teknologi. Kita rencana akan mengembangkan berbasis alam dan teknologi. AI, Artificial Intelligence. Kita membangun Artificial Intelligence di Desa Wisata Tinalah. Nanti apa Wah, ngeri flora, fauna di sini nanti pakai AI, mereka Sudah bisa berproses ini. outbound kayak gitu. Ada istilahnya kalau dulu ya Pokemon Go gitu. Pokemon Go. Jadi bagaimana? Iya, ini nanti di sini mau diterapkan di sini. Mau dikembangkan seperti itu. Jadi Untuk proses ini. masih dalam proses ini. Kemudian kita ini kemarin juga ada kajian solar system gitu ya. Solar System, solar cell. Jadi di sini nanti akan ada beberapa tempat yang untuk memfasilitasi lah untuk teman camping, untuk outbound, biar ya memanfaatkan alam lah. Ya berbasis alam tadi. Iya, berbasis alamnya itu. Ngeri. Jadi Aku bingung nanggepinnya karena ini keren banget, maksudnya dari belajar soal sampai AI, teknologi yang paling baru gitu ya, soal pengolahan data dan lain-lain, sampai energi terbaru. Lah ini makanya kita berjejaring tadi. Berjejaring, Mas. Berjejaring tadi. Sebenarnya di kawasan ini kan ada salah satu di Dusun Dungrong Dungrong ya. itu Itu ada PLT Air. mikrohidro. Mikrohidro. Iya. Jadi Mikrohidro. memanfaatkan aliran irigasi itu jadi pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jadi satu dusun itu sekarang sudah memakai listrik dari situ. mikrohidro. Podcast berikutnya deh. Jadi itu kan alam juga. Jadi juga. alam. Jadi kan kita itu memang Energi terbarukan. Jadi Kenalin alam. dong kapan. Air kan alam juga. Iya. Nah, untuk yang tenaga Penggiatnya. surya ini nggak tahu ini masih apa ya. Kita Masih coba pemetaan masih juga. pemetaan juga. Tapi kalau yang untuk AI, jadi kayak Kalau outbound AI. atau apalah, untuk jadi itu sekarang udah proses dan kemarin Sabtu kemarin pengambilan itu objek. foto pengalian objek foto. Tapi belum selesai, masih mau proses Tes. pengambilan objek foto dulu. Yang lain. Dan dari hasil kemarin pengambilan ini mau dievaluasi dulu, dicoba. Nah kemudian nanti ya minggu depan nih kita mau ngambil foto lagi lah objek-objek yang mau di apa saja yang ada di sini. Ya, itu nanti yang akan jadi materi, termasuk materi pembelajaran sekolah alam tadi, pendidikan lingkungan tadi di situ itu dengan HP masing-masing itu. Jadi nanti bikin satu platform apps baru. Iya. Iya. Ya sebenarnya
Tinalah. AI. Rencana itu kemarin di pandemi itu kita sudah bikin aplikasi namanya Dewi Tinalah gitu kan. app ya kemarin ya Ada aplikasi yang Aplikasi. sebenarnya itu untuk menjangkau teman-teman biar nanti bisa dapat info notifikasi terbaru. Termasuk kayak booking. bookingnya juga bisa di situ. ada gamenya juga di Ada situ gamenya. ada gamenya juga di situ Nah. sudah buat ini master gamenya Sempat Oh iya, bikin Termasuk- awalnya dari situ. termasuk pengenalan ini capung A, capung B. Iya, rencana sampai ke situ. iya Kemudian kemarin di apps itu kita ya untuk menarik kita ada e-sertifikat kemarin, jadi kita melakukan edukasi desa wisata melalui aplikasi itu. Nanti ada istilahnya target-target apa yang harus mereka lakukan, nanti di Kalau lolos, akhir lolos. nanti mereka bisa dapat e-sertifikat langsung ketika selesai. Nah, Luar biasa. Apa nama apps-nya? apps-nya Dewi Tinalah. Dewi Tinalah. Dewi Tinalah. Wisata Tinalah. Ada di App Store ya? Sementara ini baru belum publish lagi. Oh, belum publish. Masih Masih kalangan terbatas dulu Dulu ya? sudah. Kemarin sudah. Kemarin sudah bisa di ini. Kemarin sudah di Play Store dan saat ini masih di hidden dulu. Oh, Ada mau perbaikan. ada tambah-tambahan lagi. Itu, oke. Nanti Oke, bisa kita tungguin lah. ditambah lagi. Oh, Ini itu. yang Nah, sudah diinstal. Ini terinstall kalau ini. Jadi misalnya mau reservasi lokasi, paket, booking online, jelajah, galeri, berita, agenda, game, notifikasi dan sebagainya. Luar biasa. Ya. Pokoknya Alhamdulillah kita memang mencoba aja. Trial and error. pokoknya kalau udah publish kabarin lewat Siap. Instagram ya. Iya. Siap. Follow aja @Dewi-Tinala. Ya, nanti semoga bisa cepat diselesaikan lagi lah. Oke. Karena ya butuh butuh waktu. Harapan ke depan apa? Ya, harapan ke depan kita bisa memberikan ruang ya untuk teman-teman bisa beraktivitas di sini, belajar di sini, bisa untuk sharing dan lain sebagainya. Jadi kita tidak hanya istilahnya tidak full bisnis Ya. berbasis masyarakat yang istilahnya hanya income dan income kan tidak Iya, iya. seperti itu, tapi ya bagaimana nanti dengan keberadaan desa wisata ini bisa memberikan spirit baik itu untuk masyarakat desa sendiri untuk benar-benar istilahnya handarbeni ya, memiliki desanya, bahwa desa ini kaya ternyata dengan alamnya, budaya dan sejarah yang ada di tempat sini. Ini tidak terlepas dari Indonesia saat ini. Betul. Di sini ada namanya Rumah Sandi Negara. Dan itu adalah salah satu tempat bagaimana pada Saksi masa sejarah. agresi militer Belanda II, itu para sandiman ya pada waktu itu melakukan pengiriman kode informasi ke dunia. Itu salah satu markasnya di Rumah Sandi Negara. Ada di desa. Ada di desa Tinalah ini, desa wisata Tinalah ini di Purwoharjo. Purwoharjo. Nah, itu sebenarnya kita lengkap ya Mas ya dari Lengkap. Jadi mau wisata sejarah ada. ada, Wisata alam, mau Alam trekking ada. juga bisa, mau budaya ada, Budaya ada. aktivitas masyarakat ada. Jadi semuanya kita sudah ada, tinggal bagaimana nanti mengemasnya Mengemas. dan masyarakat sadar akan Betul. potensinya itu. Jadi kita saat ini ya bagaimana mengedukasi teman-teman sadar wisata, sabta pesona gitu kan. Terima kasih banyak Mas Galuh, Pak Ngge. Kita Siap. dapat banyak inspirasi. Saya belajar banyak hal tentang banyak hal juga. Sama-sama. sama-sama. Dari Kita soal desa, juga soal banyak lingkungan, belajar. teknologi, dan lebih tepatnya lebih mindset itu. Iya. Boleh minta apa ya pesan-pesan buat mungkin buatku atau buat teman-teman pemuda yang sekarang sedang menonton dan mungkin mereka juga sedang memulai merintis gerakan dia di Gerakan, desa ya. masing-masing. Monggo Mas Galuh. Ya, pesan-pesan untuk semua ya, khususnya untuk teman-teman yang memang mempunyai potensi apapun itu ya silahkan untuk dikembangkan, dan bagaimana caranya kita bisa untuk mengolah mindset menjadi suatu hal yang penting ya. Saya di sektor
dengan latar belakang pendidikan, dengan mindset itu menjadi sektor penting. Jadi siapapun kita, baik di desa apapun di kota, tetapi kalau tidak mempunyai mindset untuk grow, kita hanya punya mindset fix ya sudah. Kalau fix ya sudah, kita apa adanya gitu. Tapi kalau kita punya mindset untuk berkembang, siapapun kita dari kota, dari desa, kita mempunyai kesempatan yang sama. Apalagi didukung dengan era TIK saat ini, kita bisa banyak belajar dari siapa saja, dari ahlinya, kan mereka sudah membuat bagaimana mereka berbagi dengan medianya masing-masing. Kita sebagai generasi saat ini ya kita harus banyak belajar bagaimana kita bisa bertumbuh melalui lokasi di lingkungan sekitar kita. Nah, itu menjadi poin penting bagaimana kita sebagai orang-orang yang tinggal di desa nanti tumbuh, berkembang, mengelola lingkungan di desa, memanfaatkan apa yang ada di desa, lingkungan, budaya, semua potensi ini bisa kita optimalkan, karena kita tugas di dunia ini adalah sebagai pengelola gitu kan, khalifah gitu. Nah, itu menjadi semangat spirit kita bahwa ya kita harus bergerak dengan apapun kondisinya, apalagi di masa pandemi ya kita harus cepat beradaptasi seperti itu dan tetap semangat pokoknya. Tetap semangat lah ya. Apapun itu harus dilakukan, jangan istilahnya kita harus seimbang antara ya wawasan dan kita harus action, karena kalau nggak action ya nanti ditinggal sama yang lain, atau kita punya ide baru tetapi tidak direalisasikan ya nanti itu hanya sekedar ide saja. Tetapi kalau ide itu dilaksanakan dari langkah kecil tentu nanti akan menjadi sesuatu hal yang besar dan itu memberikan efek secara berkelanjutan untuk generasi selanjutnya. Dari kita proses membangun apa yang ada saat ini itu bisa menjadi warisan untuk generasi-generasi selanjutnya. Itu yang penting adalah kita berani beraksi. Luar biasa teman-teman. Pokoknya terima kasih Pak Anggih, terima kasih Mas Galuh. Semoga sama-sama Dewi Tinalah semakin cantik. Amin. Lestari. Amin. Bisa sustainable ya, lestari tadi ya, berkelanjutan. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di podcast desa berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bu Puji, saya guru SMA Negeri 3 Yogyakarta yang saat ini sedang menjadi pendamping karena saya sebagai pembina pramuka di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Nama kegiatan kami adalah Padmanabah Hybrid Camp 2021, yaitu kegiatan ujian perkemahan secara hybrid, offline dan online. Kegiatan ini dilaksanakan secara 2 hari 2 malam, diikuti oleh 20 siswa secara online dan 476 secara offline. Testimoni tentang Desa Wisata Dewi Tinalah, alhamdulillah saya sangat care dengan tempat ini. SMA Negeri 3 Yogyakarta ini adalah yang keempat kali mengadakan kegiatan perkemahan di tempat ini. Nah, tempat ini sangat menyenangkan, apalagi bahwa kegiatan kami latihan rutin adalah SFF, Scout for Fun, para pramuka yang menyenangkan. Maka anak-anak kami bawa ke sini, mereka akan berkembang, kreasi inovasinya sangat menyenangkan, sehat, kemudian makanan sehat, udara sehat, fasilitas semuanya terjamin, kemudian terjangkau untuk semua kalangan untuk bisa dan kemudian selama pandemi ini Desa Wisata Dewi Tinalah menyiapkan prokes secara komplit lengkap, mulai dari cuci tangan, masker, cek suhu, kemudian penyemprotan setiap kali ada kegiatan, kemudian jaga jarak, dan juga syarat yang lain yang insya Allah semua akan menjaga dari COVID-19. Semoga Desa Wisata Bumi Perkemahan Dewi Tinalah makin jaya, makin banyak yang tertarik untuk bisa menggunakan fasilitas ini karena memang sangat hebat luar biasa.
Jadi selama kemah di sini, selama 3 hari ini, 2 hari untuk kelas 10 dan 2 hari untuk kelas 11, rasanya seneng banget, alamnya tuh enak banget, apalagi kalau pagi sama sore. Terus kemarin sempat main-main ke sawahnya dan di situ sempat tersesat tapi asik banget. Terus di sini juga makanannya enak banget. Makasih. Bakti Vidya Kesatria Tama Tan Lelana Labe Tunggal Bangsa Jaya Jaya Padmanabah Hidup Padmanabah Hidup Padmanabah Hidup Padmanabah